welcome to Bibinpat, Bincang-Bincang Patria. Nah, siang hari ini, hari pertama kita mau bahas tentang kegiatan Porseni. Porseni itu pekan olahraga dan seni yang diadakan rutin oleh Dewan Pengurus Pusat Patria. Nah, tahun ini diadakannya bulan Juni yang lalu, tahun 2025. Nah, Porseni ini udah lama ya. Vakum, jadi terakhir kali itu 10 tahun yang lalu. Nah sekarang saya udah hadir bersama saya dua orang narasumber yang kebetulan adalah anggota peserta yang ikutan Porseni dari perwakilan Balikpapan khususnya dan mewakili DPD Kalimantan Timur. Silakan diperkenalkan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicole Patricia Razak, saya menjabat sebagai Ketua Patria DPC Balikpapan. Halo semuanya, nama aku Jogeri Septian Riseno, aku menjabat sebagai Wakil Ketua Patria DPC Balikpapan. Oke, mungkin Gary sama Nicole bisa cerita sedikit, ini sudah pernah nggak sih ikut Porseni sebelumnya? Jujur belum pernah, C. Ini baru pertama kali ikut. Kalau Gary? Baru pertama juga, C. Oke, sama-sama perdana ya, baru pertama kalinya ngikut Porseni. Nah, kalau pertama kali kenapa kok mau ikut? Coba cerita dong, sebelum ini kenapa, apa yang membuat kalian memutuskan untuk ikut Porseni? Jadi awalnya sih nggak mau ikut, C. Tapi setelah kalah war ITC, jadinya ya udah deh ikut Porseni aja nggak apa-apa gitu. Alasannya nggak mau ikut kenapa? Soalnya kan ada buka toko juga tuh, C. Jadi mikirnya biar nggak terlalu lama tutup tokonya. Jadi milih salah satu antara Porseni atau ITC. Nah itu kebetulan milihnya ITC. Tapi begitu nggak dapat, ya udahlah Porseni juga nggak apa-apa gitu. Oke, kalau Nicole gimana nih kalau Nicole? Jujur, sebenarnya saya ini pun diajak ya, bukan kemauan saya sendiri ikut Porseni. Mungkin saya dipercayai sama teman-teman Patria DPC Balikpapan untuk ikut Porseni tahun ini, yang ke-6 ini, mengikuti cabur seni yaitu stand up comedy. Mungkin mereka mikirnya saya lucu kali. Iya sih lucu. Kalau Gary bisa cerita nggak kemarin ikutan apa? Kemarin itu ikut ganda putra tenis meja, C. Bareng Ko Randy. Kebetulan hari ini bisa hadir ya. Nah bisa cerita nggak pengalamannya waktu di sana? Persiapan lombanya dulu deh. Sebelumnya, mungkin sebelum lari ke sana nih kita bahas dulu nih persiapan lombanya. Kalian ada persiapan nggak nih buat berangkat? Atau asal aja lah kan cuma mau jalan-jalan, namanya pertama kalah nggak apa-apa kayak gitu. Atau jangan sampai malu-maluin, aku mau semangat, aku mau latihan kah atau mau nampil, cerita dong, cerita persiapannya. Jujur saya anaknya itu sukanya itu mepet-mepet. Ini sebenarnya udah tahu Porseni dari setahun yang lalu, C. Tapi persiapannya itu mungkin 1 minggu atau 2 minggu sebelum berangkat Porseni. Jadi 2 minggu itu udah mulai, duh pusing nih, apa ya, mau tulis materinya gimana ya, apalagi waktunya cuma segini, bisa nggak ya, apa ya, nah itu baru sih. Malah setahun sebelumnya itu kayak santai-santai aja, tapi bisa sih dilaluin. Kalau aku persiapan bareng Ko Randy itu sebelumnya sih ada beberapa kali latihan. Cuma waktu udah deket-deket itu hampir gak ada latihan bareng gitu. Tapi kalau nggak salah waktu kita berangkat tuh hari Selasa ya. Hari Minggu itu kita sempat latihan terakhir sebelum berangkat sih, C. Jadi latihannya cuma sehari sebelum berangkat, 2 hari sebelum berangkat. Iya, jadi sebulan sebelum berangkat tuh benar-benar nggak ada latihan sama sekali sih, C. Nah sampai di sana kan nggak langsung lomba kan ya. Coba cerita waktu kesannya kalian waktu nyampe di sana. First impressionnya apa? Di Jogja nih, C. Ya, di itu sih di area lombanya, Porseninya bukan di Waktu Jogjanya. opening Ya, gitu ya, waktu openingnya sebelum mulai lomba. Jadi waktu opening tuh kan kita masuk satu persatu dari masing-masing provinsi itu, C. Kebetulan kita bagian akhir-akhir tuh.
Pas udah masuk, wah gila rame banget nih pesertanya dari seluruh provinsi di Indonesia, Ce. Saya sih sebenarnya sama kayak Ko Gary. Jadi pas belum masuk tuh saya kan lumayan heboh. Jadi saya mau teman-teman Kaltim kita ini heboh. Jadi saya udah bilang nanti kalau misalnya masuk jangan lupa gitu karena udah dikasih tahu sama panitianya nanti kalau masuk kok harus lebih meriah ya apa ya gitu sih. Apalagi kita banyak lewatin orang-orang hebat, orang-orang penting seperti biku-biku sangga dan ketua ketum, Ko Michael gitu kan. Jadi habis itu diiringin juga sama teman-teman dari provinsi lain. Jadi tuh keren banget, merinding, terharu, seneng pokoknya sih, happy Paul. Nah, itu waktu opening. Nah, memasuki lomba, gimana perasaannya? Gimana pengalaman kamu di sana? Lombanya seperti apa sih? Coba diceritain. Siapa duluan nih? Kalau saya itu kan kebetulan lomba saya itu cabang seni itu stand up itu hari kedua. Hari pertama itu tanggal 26 itu udah pusing banget, udah stres. Maksudnya tuh lebih ke deg-degan. Sebenarnya dibilang nggak bisa tidur sih nggak juga ya, tapi maksudnya dibawa tenang aja, apa tetap latihan karena kan menyesuaikan waktu juga dan juga pas hari H itu tanggal 27 itu lebih aduh pusing nih sampai saya rela nggak makan siang karena takut panik, takut sakit perut. Jadi udahlah yang penting stand up dulu, selesai stand up baru deh mikirin yang lain. Itu aja sih Ceh. Tapi lebih mungkin pas majunya itu nggak deg-degan ya. Mungkin sebelum-sebelumnya itu lebih ke aduh bisa nggak ya, saya ini bisa nggak ya ngelewatin apa gitu. Itu sih. Waktu di stand up-nya tuh gimana? Lombanya itu gimana? Apakah penontonnya banyak? Dia bentuknya gimana? Auditorium atau bagaimana? Ada panggung ya pasti ya kalau stand up ya. Betul, betul. Terus gimana ceritanya? Kamu tuh di situ yang nonton banyak nggak? Rame nggak? Nervous nggak waktu lomba? Waktu lomba nih kita cerita waktu lombanya. Kebetulan itu kan lombanya di Geraha Wana Baktiasa ya, sebelah Gor Amongrogo. Itu pas saya datang sih nggak terlalu rame, tapi memang ada beberapa teman Kaltim saya yang bilang sebentar ya Ci aku OTW, sebentar ya Ci, sampai saya bilang jangan ditonton, jangan deh. Nggak nyangka juga ternyata yang nonton rame. Saya nggak nyangka serame itu sih. Itu sih. Kalau Gary coba gimana? Kalau aku lombanya itu langsung di hari yang sama setelah opening. Jadi setelah opening yang biasanya mungkin aku bisa makan 2 kotak tuh itu nggak berani makan banyak sih, paling ya 1 kotak aja cukup lah. Ya, yang penting nggak lapar, ada tenaga buat lomba. Terus nungguin lombanya itu agak lama sih mungkin sekitar 1 jam terlambat. Itu kita pakai waktunya buat latihan dulu. Oke. Nah, terus udah lomba. Boleh cerita nggak apa hasil yang kalian dapat dari ikut porseni ini? Ini Boleh cerita dong, itu dapat piala dari mana? Ya ini hasil dari stand up ya. Saya juga nggak nyangka ini kenapa bisa menang juara 1. Tapi saya senang sih karena ya, bisa bawa pulang piala juara 1 untuk Kaltim, terutama untuk Balikpapan. Keren. Kalau Gary ini dapat apa nih? Dapat juara 2 ganda putra tenis meja Wih, keren. Jadi dapat apa aja sih kalau menang? Boleh cerita, dapat apa aja nih kalau menang? Waktu menang kita dapat piala, medali, boneka Wiri dan Kala, amplop, Amplop duit maksudnya. dan ada beasiswa ya kalau nggak salah tuh kemarin di Nalanda ya. Ini maskotnya porseni tahun ini ya, bener ya. Oh, dijual terpisah. Oke, kalau Nicole, oke. Nih, ini kan kalian bukan cuma datang sebagai peserta, berarti kalian datang sebagai peserta dan pulang sebagai juara. Nah, gimana nih perasaannya? Pastinya seneng banget ya, seneng banget karena mungkin itu kan pas closing ya dan juga untuk cabang seni ini tuh nggak diumumin pas selesai lomba itu nggak diumumin jadi ternyata itu saya juga baru tahu ternyata diumuminnya tuh pas closing. Mungkin kalau untuk olahraga langsung tahu kali ya kok. Nah betul, kalau untuk seni itu nggak tahu jadi pas closing itu baru diumumin dan ternyata cabang seni pertama itu stand up comedy itu jadi lebih
oh my god, kok stand up dulu nih. Dan ada beberapa teman saya itu yang langsung menyiapin HP. Jadi kalau misalnya saya menang mungkin bisa jadi story gitu kali ya. Seru sih. Saya senang banget, happy sekali. Dan juga pulang ke Balikpapan pun itu dapat reaksi yang bagus dari umat-umat semuanya, dari Biku Sangga, Atasilan itu mereka bangga sih, seneng juga lihat mungkin umat dari Mahawiara bisa membawa pulang piala. Itu aja sih. Nah coba cerita kalau versinya Gary gitu. Kamu nyangka nggak sih udah atau mungkin waktu lihat pesertanya bisa menang nih, kan ada penyisihan ya, berarti kamu kan lolos penyisihan kan ya. Nah coba cerita deh pengalamannya waktu lomba itu. Jadi waktu lomba ini yang ikut ganda putra tenis meja ada 8 DPD. Nah kebetulan karena kurang latihan juga jadi nggak berharap banyak sih C. Tapi untungnya bisa sampai final walaupun kalah tapi masih tetap dapat juara 2 gitu. Keren sih, tapi itu tetap prestasi ya, mau juara 1, juara 2, juara 3, enggak juara pun kalian itu udah membuat bangga kota Balikpapan ya kan. Wah ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu, ini adalah piala pertama yang kita bawa dari Porseni untuk kota Balikpapan ya. Kalau dari Kaltim sih sudah ada, tapi kalau untuk Balikpapan, Nicole, Gary dan Randy ini adalah yang pertama bawain kita piala. Nah ini menurut saya prestasi yang patut banget dibanggakan. Nah sekarang satu pertanyaan terakhir boleh ya. Kalian kan sudah ikut Porseni nih, sudah ngerasain. Tolong kalau misalnya nanti ada Porseni lagi, pertama kalian mau ikut enggak? Mau ikut lagi enggak? Mau banget sih C. Sudah expired belum? Sangat-sangat mau. Nah coba ceritain ke teman-teman yang belum pernah ikut Porseni. Mereka harus ikut enggak atau enggak usah? Dan kenapa kalian mau ikut lagi? Alasan mau ikut lagi dulu kali ya Jay. Karena di Porseni itu kita itu bakal banyak ketemu teman-teman baru. Gak cuma dari Kaltim, dari provinsi manapun, dari Bali, Sumatera Utara, ada dari Papua yang paling jauh ya kok. Habis itu ada dari Kepulauan Riau, Jambi, manapun, Banten, Jawa Tengah tuh banyak banget. Karena kita di situ kumpul satu Indonesia. Jadi kalian tuh gak mungkin ngerasa sendiri karena mereka tuh sangat antusias sih. Maksudnya itu kayak welcome banget sama kita. Jadi Porseni itu bukan cuman apa sih namanya kayak tempat berkumpul, tapi kita lebih happy, have fun bareng apa sih segala macam. Kalau aku mungkin lebih ke nostalgia aja sih C. Kebetulan dulu aku kuliah di Jogja juga kan. Jadi setelah lulus itu belum ada balik sama sekali ke Jogja. Dan ini kebetulan pertama kalinya balik dan kangen banget sih sama Jogja. Tapi kan Porseni ini kan nanti selanjutnya belum tentu di Jogja lagi. Jadi kalau nggak di Jogja kamu nggak mau ikut. Nah itu C, berarti kita harus ngerasain gimana rasanya di kota baru itu C. Jadi excited lagi, lebih excited lagi. Berarti tetap mau ikut ya, biarpun Iya bukan di dong. Jogja ya ikut. Oke semuanya, terima kasih khususnya kepada narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Sampai jumpa di next Bibin 4, Bincang Bincang Patria. Dadah.